Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalul malilatu, tidak henti-hentinya al-malilatu, sakit demam. Malilah itu sakit demam, ada yang mengatakan punya makna khusus, bukan sekedar demam, tapi demam yang sampai terasa sampai ke tulang. Jadi keju-keju sampai ke tulang, geregesi sampai tulang-tulang rasanya seperti mau bagaimana, mau copot atau mau keropos gitu. Itu namanya malilah. Wasuda'u, dan sakit kepala, pusing. Jadi sudah itu umum, bisa separuhnya sakit atau bisa semuanya sakit atau sebagiannya sakit, itu semuanya masuk di sakit kepala, sudah. Bil abdi, terjadi pada seorang hamba laki-laki, wal amati, dan hamba perempuan. Wa inna alaihima, dan sungguh atas keduanya. Ya, ketika sebelum kena demam itu mereka berdua membawa minal khataya, berupa kesalahan-kesalahan, mithla Uhudin, seperti gunung Uhud. Mithla jadi halnya khataya, keadaannya, kekeliruan tadi seperti gunung Uhud gedenya itu. Dan Uhud itu kata sebagian mu'arrikhin bukan nama satu gunung, beberapa kumpulan gunung, akhirnya dinamakan Uhud. Hatta yatrukahu, sehingga sakit tersebut, al-malilah wasuda. Jadi yatrukahu maksudnya kedua penyakit ini, pusing ataupun demam tadi, sudah pergi dari dia. Wa ma'alaihi, dan tidak ada alaihi, atas hamba atau hamba laki-laki atau perempuan tadi, minal khataya, berupa kesalahan-kesalahan, mithqalu habbatin, seperti beratnya satu biji, min khardalin, dari sawi. Jadi begitu sakitnya pusing atau sakitnya demam tadi meninggalkan dia ini semua dosanya yang seperti gunung Uhud tadi hilang, tidak tersisa walaupun sebesar biji sawi. Kita ini jangan berharap sakit, tapi kalau sudah sakit berharaplah pahala. Di antara pahalanya ngerontokin dosa. Saya setiap hari juga istighfar, Pak. Istighfarnya kalau ngantuk. Istighfarnya kurang sungguh-sungguh. Kata Al-Hasan Al-Basri, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini masih memerlukan untuk diistighfari lagi. Karena ketika minta maaf gak serius. Padahal Allah tuh maha tahu mengenai kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Masya Allah. Ada orang, dia ini banyak buat salah pada kita. Wah, salahnya banyak. Dan kita belum lupa, dengan salah-salah dia belum lupa. Kemudian dia datang pada kita sambil ngantuk-ngantuk. Saya minta maaf ya. Terus ngorok. Saya minta maaf ya. Ini minta maaf apa ngece gitu nih? Ini minta maaf apa cari perkara? Ini cari murka, bukan cari maaf. Nah, kita ini kadang-kadang beritaan astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, aku minta maaf, ya Allah. Tapi istighfarnya dengan tidak sopan. Akhirnya istighfarnya itu mendatangkan maaf dari Allah apa mendatangkan murkanya Allah yang baru. Maka kita harus hati-hati. Al-malilah itu artinya al-malilah bi fathil mim wa kasril lam. Hiya artinya al-malilah. Al-humma adalah penyakit demam. Idza kanat, kalau adanya penyakit demam tadi, fil admi, di dalam tulang.
Demamnya itu sampai terasa di dalam tulang. Demam yang luar biasa, ganas. Allahu Akbar. Wa kharaja dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Dunya fi Kitabir Ridha bi isnadi Nabi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah berkata, ini kalau kembali kepada Abu Hurairah sebagaimana dalam pelajaran kita mustalah hadis, kalau ada sahabat bicara mengenai pahala, ada sahabat bicara mengenai surga neraka, bicara mengenai siksa, itu dipastikan hanyalah menukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qaul ini zahirnya kembali kepada Abu Hurairah, tapi ini maksudnya adalah sabdanya Rasulullah SAW karena beliau cerita pahala, dan pahala itu gaib, yang tahu gaib hanya Allah. Kalau ada orang tahu gaib mesti ada diberitahu oleh Allah. Nah, siapa yang diberitahu Allah mengenai gaib? Illa man irtadha mir rasul, utusan-utusan Allah diberitahu oleh Allah sebagian yang gaib-gaib itu. Man wu'ika, barang siapa disakitkan demam lailatan, satu malam, enggak usah lama-lama, satu malam, fasabara, maka dia sabar, wa radhiya biha, dan dia ridha biha dengan wa'ak tadi, dengan demam tadi, anillah, kepada Allah. Jadi kalau radhiya an itu artinya pada. Radhitu anka, aku telah ridho kepadamu. Radhitu wis ridho sapa ingsun angka marang sira. Maka gelarnya sahabat radhiyallahu anhum. Allah telah ridho kepada beliau-beliaunya. Syaratnya sabar dan ridho. Kharaja, maka dia keluar min dunubi, dari dosa-dosa dia, kayaumi waladatu umhu, seperti hari yang ibu dia melahirkan dia, seperti ketika dia baru lahir, dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Wa an Syahr bin Hausyab an Abi Raihanah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-humma, penyakit demam, min fayhi jahannam, adalah dari uap panasnya neraka jahanam. Lah neraka jahanam itu letaknya di mana sih, Pak? Ya, letaknya di satu tempat. Wong dia ini memang makhluk mutahayyiz, dia ini menempati ruang. Banyak ulama memahami bahwa jahanam itu tempatnya memang gandeng dengan bumi. Maka kalau orang mau pergi ke surga, ngelewati jalan yang jalannya di atas jahanam. Lah jalan itu dibentangkan antara bumi yang kita huni ini menuju surga yang planet lain. Karena surga paling kecil itu adalah 10 kali lipat dunia. Maka karena surga ini 10 kali lipat dunia, maka kalau orang mau masuk surga, harus ngelewati perjalanan menuju planet lain. Nah, di bawah sirat ini, titian sirat ini langsung jahanam. Maka banyak ulama memahami bahwa ini hadisnya ala hakikatihi, bukan kiasan. Jadi begitu jahanam itu menggelegak, begitu faih itu menggelegak, akhirnya ada uap-uap yang meluap. Seperti kalau kita menjerang air, begitu airnya menggelegak maka akan luruk terus akhirnya muncrat itu namanya faih, itu begitu itu. Menggelegak begitu. Maka begitu jahanam itu menggelegak, bumi yang termasuk sangat dekat dengan jahanam itu ikut terpengaruh. Maka dia mengatakan kalau keterik matahari yang amat panas, dia mengatakan ini adalah karena kesannya jahanam yang sedang menggelegak.
Di jahanam menggelegak, cuaca dunia ini jadi berubah. Begitu juga di antara kesannya menggelegaknya jahanam itu dirasakan oleh tubuh-tubuhnya penghuni dunia ini, baik pun muslimnya atau kafirnya. Tapi kalau yang merasakan orang mukmin, akhirnya dengan sebab kena kesannya jahanam tadi, akhirnya dia jadi demam. Maka demam dia ini karena sayangnya Allah kepada orang yang iman, jadi ganti dia nanti nggak perlu masuk jahanam lagi. La ilaha illallah. Wahia humma itu, penyakit demam itu, nasibul mukmini adalah bagiannya orang yang beriman minan nari dari api neraka. Ya sudah. Kalau di dunia sudah demam, maka sudah dapat bagian masuk neraka, maka tidak perlu masuk neraka yang sebenarnya. Cukup sakit demam aja dengan syarat sabara wa radhiya anil la. Ini takwanya ketika demam adalah dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan ridha. Jangan malah ngomel-ngomel. Akhirnya malah kita ini jadi kurang ajar dengan yang mendatangkan demam, yaitu Allah.